Nah, selain politis, polisi juga berkontribusi pada penggunaan pidana dalam sengketa-sengketa bisnis. Itu jadi saya melihat banyak banget. Bahkan saya kan punya kantor hukum juga ya. Beberapa klien saya itu juga jadi, saya nggak bilang jadi korban ya. Mungkin juga korban tapi juga terbelit dalam praktek itu. Itu satu. Yang kedua, saya melihat juga ada sejumlah polisi di bawah maupun di atas yang nggak punya kapasitas. Yang cukup sebagaimana kewenangannya. Yang ketiga ada lagi terkait dengan poin kedua, ketiadaan kapasitas itu dipengaruhi oleh keterikatan networknya atau kayak macam utang budinya lah. Sebenarnya saya juga kasihan sama polisi yang makin tinggi ya. Polisi itu kan kalau makin tinggi dia makin terjebak pada satu politisasi jabatan. Untuk dapat di posisi ini, posisi itu tergantung dia dekat sama siapa di dalam blok yang ada dalam penguasa. Tapi tadi ya mungkin kita tidak suka itu, bukan tidak suka ya, maksudnya merasa tidak srek itu adalah ketika harus menangkap ya. Padahal kan dalam beberapa hal Delik-delik itu nggak perlu ditangkap. iya, pertama nggak perlu ditangkap, kedua rasanya orang itu tidak mungkin melarikan diri misalnya, atau merusak atau barang bukti, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi kan. Jadi banyak kejadian orang langsung ditangkap tanpa diperiksa terlebih dulu. Itu menggambarkan apa, Bung? Jadi begini, itu psikologinya memang banyak masyarakat yang kalau udah ditangkap itu hancur psikologinya. Ditangkap, ditahan. Wah, itu jadi memang untuk untuk political decay ya, pembusukan. Jadi memang menghancurkan mentalnya orang. Iya. Makanya tadi saya bilang sebenarnya kuncinya ya kita revolusi mental ini ya. mesti enggak lah udah. Kuncinya menurut saya memang ya itu detik-detik yang harus kita lewati. Gitu. Jadi bagian dari kritik tadi itu, bagian dari memelihara kritik, bagian dari memelihara keberimbangan. Kalau Anda mau menyampaikan sesuatu ya Anda mesti siap juga. Jadi pasang kuda-kuda ya. Iya, tapi menurut saya itu adalah syarat menghadapi rejim yang seperti ini dengan performa polisi yang sangat melindungi rejim, ya beginilah. Dan memang terbukti beberapa petinggi polisi di zamannya rejim ini dapat posisi-posisi yang baik pasca selesai dari tugas pemolisian. Tito Karnavian misalnya. Jadi menteri. Walaupun dia orang Palembang, Sumatera Selatan, berarti memang dia Mendagri sekarang ya. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Nah, selain politis, polisi juga berkontribusi pada penggunaan pidana dalam sengketa-sengketa bisnis. Itu jadi saya melihat banyak banget. Bahkan saya kan punya kantor hukum juga ya. Beberapa klien saya itu juga jadi saya nggak bilang jadi korban ya. Mungkin juga korban tapi juga terbelit dalam praktek itu. Kadang-kadang misalnya ada hal yang memang ada kandungan pidananya tapi juga ada enggak. Atau dibuat-buat. Ya, artinya Anda ingin mengatakan itu kan bisa diselesaikan secara perdata ya? Bisa. Gugat-menggugat kalau misalnya tidak. Mau dibilang masalah hukum juga enggak juga. Tapi itu dibangun
diupayakan kadang-kadang hanya dengan satu bukti atau itu pun juga buktinya nggak kuat, lalu dipaksakan itu sebagai sebuah proses pidana dalam rangka untuk membangun bargaining kepada musuh bisnisnya. Oke, Bung, ya memang banyak keluhan ya, sampai ada yang mengatakan bahwa polisi menjalankan atau memerankan banyak fungsi. Betul. Walaupun kita tahu ada orang yang bilang begitu dipermasalahkan, ya kan, dianggap melakukan memprovokasi. Tapi begini, kita ngomong begini kan karena kita cinta dengan negara ini ya, cinta melihat polisi yang on the right track, sesuai dengan fungsinya ya, fungsi pelindung dan pengayom masyarakat. Betul. Jadi kadang-kadang saya merasa apa polisi ini ingat nggak ya bahwa fungsi pertamanya adalah pelindung dan pengayom masyarakat loh. Penegakan hukum itu baru urutan ketiga. Kamtibmas baru penegakan hukum. Tapi yang terkesan kan apa-apa penegakan hukum, apa-apa penegakan hukum. Kami akan menindak tegas dan lain sebagainya. Tapi wajah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat itu kok seperti tidak ada ya. Kenapa penyebabnya, Bung, menurut Anda? Ya tadi itu karena saya melihat bahwa atau saya mengalami sendiri bagaimana misalnya kewenangan. Jadi kan hukum lalu ada polisi menjadi salah satu bagian dari pelaksana hukum, dan dalam melaksanakannya itu dikasih kewenangan, tetapi kewenangannya itu tidak digunakan pada waktu atau momentum yang tepat. Itu satu. Yang kedua, saya melihat juga ada sejumlah polisi di bawah maupun di atas yang nggak punya kapasitas, yang cukup sebagaimana kewenangannya. Yang ketiga ada lagi terkait dengan poin kedua, ketiadaan kapasitas itu dipengaruhi oleh keterikatan networknya, atau kayak macam utang budinya lah. Iya. Nah, ada lagi yang memang melihat pada pertarungan. Jadi karena sebenarnya saya juga kasihan sama polisi yang makin tinggi ya. Polisi itu kan kalau makin tinggi, dia makin terjebak pada satu politisasi jabatan. Untuk dapat di posisi ini, posisi itu, tergantung dia dekat sama siapa di dalam blok yang ada dalam penguasa. Nah, ini semua saya bisa merasakan itu. Anda kan punya teori kan, geng Makassar, geng apa lagi? Nah, teori Anda nggak salah, tapi juga mungkin teori Anda juga nggak benar. Tapi poinnya apa yang saya mau bilang? Anda bisa bikin kesimpulan seperti itu karena memang kelihatan betul dalam diskusi-diskusi informal ada blocking yang muncul dalam perdebatan atau diskusi-diskusi atau bisik-bisiknya di dunia politik ini. Ya saya kan cuma mengulangi aja kata bisik-bisik orang kan, ada geng Makassar, ada geng Solo, ya kan, ada geng Pejaten, kira-kira begitu. Di geng Solo aja sebenarnya orangnya ada berbeda, bermacam-macam. Misalnya kayak gitu. Jadi saya mau bilang bahwa institusi polisi di mana-mana pasti punya nilai politis. Di Indonesia secara ketatanegaraan yang ada ahlinya, Kapolri itu ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab juga kepada Presiden. Artinya tidak ada batas, kalau dalam doa kan begitu tuh kan, tidak ada batas antara kau Presiden dengan aku si Kapolri. Nah, jadi dia mengemban fungsi politis atau amanat politis dari si Presiden. Lama-lama jadi personal ya, bukan institusional. Personal. Memang itu jadi personal. Bahkan memilih di bawahnya si Kapolri saja, si Kapolri itu saya meyakini dan saya tahu ada aturan-aturan ketatanegaraan atau sistem pemerintahannya yang harus minta persetujuan dari Presiden untuk ngasih tahu. Jadi memang polisi itu pasti politis di satu hal. Di hal yang lain, dia diuji dengan profesionalisme kewenangannya. Nah, persoalannya sekarang bagaimana dia bisa profesional kalau makin tinggi, dia harus ngeklik dengan si penguasa kekuasaan ini. Sementara si istana ini atau presidennya punya, mungkin dia waktu kampanye punya janji apa, dibantu apa, orientasinya mungkin sebesar apa atau cuma sekecil apa. Jadi kewenangan-kewenangan itu akhirnya harus meraba-raba, jangan sampai mengganggu kepentingan, ornamen atau alat atau sebetulnya bahan bakarnya si penguasa. Luar biasa Anda. Bahasanya halus ya, bahan bakar, ornamen.
Iya, jadi gitu. Nggak usah sebut nama kan? Nggak usah sebut nama. Ya tapi begini, ini Bung ya seperti lingkaran setan jadinya. Maksud saya begini, dari segi ketatanegaraan kan kita tahu bahwa polisi memang di bawah presiden. Kapolri itu diangkat oleh presiden setelah ada persetujuan dari DPR, endorsement ya kan, Iya. dari DPR. Tapi di sisi lain memang presiden ini kan juga selain dia menjalankan fungsi ketatanegaraan, ya, dia juga sering bertindak menjalankan hal-hal yang sifatnya lebih privat atau urusan kelompok, urusan partai politik. Iya. Urusan yang sebenarnya bukan ketatanegaraan lagi, tapi sudah misalnya persaingan kelompok dalam election, misalnya dalam pilkada. Kan banyak rumor yang mengatakan, ya tentu seorang presiden dan the ruling partinya kan punya kepentingan Iya. untuk memenangkan pemilihan, entah itu pilpres, pileg, lalu pilkada. Nah, konon sering melibatkan state apparatus, aparatur negara, ya termasuk Polri tentunya, dalam proses pemenangan-pemenangan seperti itu. Anda setuju dengan tesis seperti ini? Ini kata orang banyak loh. Setuju, dan saya kan sempat dampingin polisi yang coba mengungkap bahwa di tempatnya dia dikondisikan oleh pimpinan polisi di tempatnya dia untuk memenangkan kelompoknya Jokowi waktu itu. Iya, dan Anda Dan si polisinya malah ditekan. dan juga dilaporkan, dikenain proses hukum. Dan saya dengar Anda mau diajukan ke Mahkamah Konstitusi waktu itu Iya. sebagai Saksi. saksi, tapi nggak jadi Saya nggak mau. karena hanya mendengar omongan. Satu, karena saya merasa bahwa timnya 02 nggak punya manajemen penanganan kasus yang baik. Oke. Yang kedua, yang pantas jadi saksi juga adalah si polisinya. Ya. Yang ketiga, saya juga punya sejumlah catatan terhadap beneficiary owner dari 02, yaitu si Prabowo. Oke. Sudah ada beneficiary owner. Ya kan, BO-nya. Iya, iya. Jadi menurut saya, ya saya nggak mau lah. Oke. Gitu.